Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya Muhammad Khorik akan mencoba menjelaskan untuk pelajaran BTIK hari ini, yaitu mengenai jQuery dalam HTML. Seperti yang Anda sudah ketahui, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu HTML dan apa itu JavaScript, dan Anda sudah mencoba membuat suatu aplikasi sederhana menggunakan HTML dan JavaScript. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Yang bagi yang belum, silakan terus kerjakan. Jika ada kendala boleh konsultasikan ke saya melalui WhatsApp atau boleh melalui chat yang ada di Smart System. Baik, kita akan coba. Kita awali dengan mengakses website w3school.com. Kemudian Anda coba cari di sana jQuery, tulisannya jQuery seperti ini. Kemudian Anda klik search. Nah, kita lihat di sini ada jQuery tutorial dari W3 School. Kita klik. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini kita lihat learning jQuery now. Oke, kita coba ya, klik. Apa itu jQuery? Ya, jQuery istilahnya suatu program yang ringan tetapi banyak sekali kegunaannya untuk membuat halaman website menjadi dinamis. Apa itu dinamis? Mudah untuk diakses ya, jadi tidak terlalu kaku dengan beberapa animasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum kita mempelajari apa itu jQuery, kita harus punya pengetahuan dasar tentang HTML, CSS, dan JavaScript. CSS kita sudah punya basicnya, JavaScript juga kemarin kita sudah coba. Oke, nah selanjutnya, nah kenapa kita menggunakan jQuery? Ya, seperti kita bisa baca di sini, karena perusahaan besar yang menggunakan jQuery diantaranya adalah Google, Microsoft, IBM, dan Netflix. Jadi kalau kita menggunakan jQuery berarti kita sudah mulai istilahnya menggunakan suatu fitur dalam web programming yang digunakan juga oleh Google, Microsoft, IBM, dan Netflix, dan banyak website-website lainnya yang ada di luar sana. Oke, sekarang kita mulai get started. Di sini untuk menambahkan jQuery kita harus include ya, atau mengambil library. Karena kita akan mencobanya dalam bentuk simulasi W3 School, Anda tidak perlu bingung bagaimana cara downloadnya segala macam. Kita sudah langsung tinggal praktek saja nanti. Nah, kalau Anda menggunakan local HTML ya, atau di komputer Anda sendiri, Anda bisa tambahkan di bagian tag head ya, yaitu script source jQuery seperti ini ya, atau menggunakan CDN. Kalau ini filenya sudah Anda download dan diletakkan dengan satu folder dengan file Anda ya, Anda simpan di folder yang sama dengan file Anda, file HTML Anda. Nah, kalau misalkan Anda nggak ingin download tapi langsung narik langsung dari internet, Anda bisa menggunakan Google CDN ya. Jadi di bagian source-nya, kalau tadi kan langsung nama file, kalau di sini berupa URL ya, link di mana jQuery-nya berada. Jadi bisa ditarik ke sini. Oke, kita next. Nah, mengenai sintaks, di jQuery itu diawali dengan simbol string ya, atau istilahnya simbol dolar ini ya, yang dikenal di Indonesia. Nah, misalkan diawali dengan string buka tutup kurung this titik height. Artinya kalau kita gunakan perintah ini berarti kita akan menyembunyikan elemen ya, elemen yang kita maksud di sini. Nah, this di sini bisa diganti dengan sebuah nama elemen ya, suatu tag misalkan P, berarti semuanya akan dihilangkan, semua elemen menggunakan tag P atau paragraf. Nah, kalau test ini adalah kelas ya, kalau ini adalah sebuah kelas yang menggunakan kelas dengan nama test kalau menggunakan titik awalnya. Tapi kalau menggunakan sharp ya, atau hashtag ini ya, misalkan hashtag test, berarti dia akan menyembunyikan komponen atau elemen yang memiliki ID-nya adalah test. Nah, nanti kita akan masukkan jQuery ini masuk ke dalam dokumen ready function ya.
untuk suatu perintah yang memang tidak membutuhkan trigger. Ya, kecuali kalau Anda ingin memasukkan on click ya, seperti itu bisa tidak menggunakan blok ini. Nah, ini tadi saya katakan if function. jQuery selector. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya apa? Di sini ada button, yaitu ketika button diklik ya, kemudian maka P-nya akan di-hide. Kita akan coba tes. Nah, misalkan di sini. Ini HTML head script ya, ini abaikan nih. Ini default udah ada nanti. Nah, Anda lihat di sini nih, di bagian script. Document ready function. Kemudian button klik function. Berarti apa? Ketika button diklik, mana buttonnya? Nah, di sini. Ya, ini dia buttonnya. Ketika button ini yang ada teksnya click me to hide paragraph. Nah, click me to hide paragraph. Jadi kalau ini kita klik, maka dia akan menjalankan function ini nih. Fungsinya segini. Nah, ini akan dijalankan. Apa yang dijalankan? Yaitu dia akan mengambil suatu objek, yaitu P. P ini adalah paragraf. Nah, karena paragrafnya ada dua baris ya. This is a paragraph, this is another paragraph. Nah, perintahnya adalah hide. Berarti dia akan disembunyikan semua objek atau teks yang diapit oleh tag dari paragraf ini. Kita coba klik di sini. Nah, ini langsung hilang seperti ini. Oke, lain halnya kalau misalkan di sini kita tulis dengan B alias bold ya. Nah, kita klik run. Nah, ini satu bold ya. Ini paragraf. Kalau kita klik berarti yang akan hilang ya hanya ini saja. Sedangkan yang ini tidak akan hilang. Kenapa? Karena perintah dari button on click atau ketika button ini diklik hanya menghilangkan hashtag B saja. Kita klik. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, kemudian kalau the ID selector. Nah, kemarin kita sudah belajar tuh, misalkan panjang, ID-nya panjang ya. Ada komponen teks ID-nya tinggi. Nah, ini nanti bisa dipanggil dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini. Test height kita coba ya. Nah, ini dia. Button ya. Ketika tombol diklik, maka objek atau komponen yang memiliki ID test akan di-hide. Ya, mana dia? Nah, ini dia. Ada dua tag paragraf. Yang satu hanya P saja, tidak ada ID-nya, sedangkan P yang bawahnya ada ID-nya, yaitu namanya test. Nah, di sini kita lihat ada hashtag test. Berarti apa? Hanya komponen yang memiliki ID test saja yang akan di-hide. Berarti yang this is another paragraph. Nah, ini yang akan dihilangkan kalau kita klik tombol click me. Oke, kita klik me. Oke, ini akan hilang. Oke, kita coba class selector. Nah, ini mirip seperti ID, hanya saja bedanya kalau tadi deklarasinya ID, kalau ini deklarasinya kelas. Nah, lihat ada dua ya. Ini ada H2 atau header ya dengan fontnya 2. Kemudian paragraf ya. Dengan kelasnya sama nih, tes ini juga tes. Nah, fungsinya adalah ini. Document ready button titik test. Nah, ketika kita klik maka tulisan ini yang akan hilang karena ini memiliki kelas yang sama, sedangkan this is another paragraph itu hanya menggunakan hashtag P saja. Kita klik. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia contoh-contoh ya. Nanti kalian bisa cobalah satu-satu. Nanti nggak apa-apa kalian edit untuk melihat perubahannya. Kalau misalkan saya ganti ini gimana segala macam. Nah, sekarang jQuery event. Event itu macam-macam. Ada nah, ini Anda bisa lihat ketika menggunakan mouse ada event atau kejadian diklik. Yang kedua adalah double click. Yang kedua mouse enter. Maksudnya mouse masuk ke dalam objek, misalkan gini. Nah, ini dia. Ini namanya mouse enter. Ketika saya geser ke jQuery syntax, maka dia ada reaksi menunya diberi warna abu-abu. Nah, ketika mouse leave ya, mouse leave adalah ketika dia keluar. Contoh nih, ini kan lagi mouse enter. Kemudian saya geser keluar. Nah, dia akan berubah menjadi normal lagi. Nah, itu menggunakan eventnya adalah mouse leave. Sedangkan kalau untuk keyboard hanya ada 3.
ada key press ya, key down, ada key up. Nah, kalau misalkan key press itu hanya satu kali saja, press klik, nah seperti itu ya, ditekan tombol keyboard. Kalau key down berarti apa? Ditahan ya, ketika tombol keyboardnya ditahan, dan key up ketika tombol keyboard Anda tidak tekan lagi ya. Nah, kalau untuk form ada submit, change, focus, blur. Change itu kalau misalkan ada teks ya, Anda rubah, itu kan berubah, nanti dia akan men-trigger suatu event yang ada di sini. Ini ada load, resize, scroll, unload ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini ya, P klik. Nah, terus kemudian jika P klik, function goes here. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa masukkan kode-kode di sini programnya. Nah, kemudian commonly use jQuery event methods. Oke, document ready adalah ketika halaman sudah dimuat. Nah, ini biasanya settingan awal. Kalau Anda ingin melakukan settingan awal di halaman website Anda bisa masukkan kode-kode di dalam dokumen ready, di dalam event ready seperti ini. Nah, kalau sedangkan klik adalah metode yang dipasangkan ke event handler ya, yang ada di HTML elemen itu, ketika diklik dia akan bereaksi. Nah, seperti ini nih, klik ya. Coba kita try it yourself. Nah, coba Anda lihat ketika, nah ini dia, P atau paragraf diklik, maka dia akan hilang. Nah, masalahnya ada 3. Kalau tadi kan kita trigger tombol klik, maka semuanya akan hilang. Kalau ini enggak. Kenapa? Karena di sini menggunakannya this ya, bukan bukan komponen P atau elemen P. Nah, kita coba dulu ya, kita klik ini, hilang, kita run lagi. Oke. Nah, kalau kita ganti di sini P, maka yang hilang adalah langsung semuanya. Kita klik run lagi, kita klik di salah satu aja, nah maka akan hilang semua. Nah, jadi kalau perintahnya tadi adalah this, hanya komponen yang sedang diklik saja, yaitu P yang mana yang Anda klik, itu dia yang akan hilang. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kembalikan, klik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sama juga, cuma bedanya actionnya adalah double klik. Kalau tadi kan cuma diklik biasa aja. Nah, ini kalau diklik aja nggak mau. Tapi kalau saya double klik, nah hilang. Klik. Nah, oke. Nah, hilang. Klik, hilang. Oke, seperti itu. Jadi eventnya macam-macam. Nah, ketika mouse enter, tadi saya katakan ketika mouse-nya digerakkan, coba lihat nih. Ketika P1 ID nih ya, kalau kenapa ada hashtagnya, soal di sini ada hashtag P1 berarti ID P1. Kalau depannya titik berarti apa? Dia menggunakan kelas ya. Nah, ketika saya gerakan nanti mouse saya ke tulisan enter di paragraph, maka nanti ada alert atau muncul nanti notification di atas sini yang bertuliskan you entered P1. Oke, kita coba ya. Kita gerakan di sini. Nah, muncul seperti ini. You enter P1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau Anda sini lagi, keluar lagi ya. Wah, keluar lagi. Jadi kita agak muter lagi. Nah, seperti ini. Oke, itu contoh untuk mouse enter. Nah, mouse leave. Oke. Bedanya gini. Kalau tadi kan ketika kita masukkan, kita arahkan sini langsung muncul notif ya. Tetapi ini selama mouse Anda masih di dalam paragraf ini, itu nggak akan men-trigger. Tapi ketika Anda geser ke bawah, nah dia baru akan muncul. Jadi itu adalah mouse leave ya, seperti itu. Oke. Mouse down berarti apa? Ketika mouse ditekan, dia akan muncul. Nah, ini enggak tuh ya. Kemudian ini tidak, tapi ketika saya klik ya seperti itu. Nah, tapi ini contoh mungkin kurang menggambarkan ya, karena ketika dilepas harusnya tadi ya hilang lagi, tapi karena alert itu harus diklik OK, maka ya dia tidak bisa otomatis hilang. Oke. Kita coba lagi, mana ya? Mouse up. Nah, ini berarti ketika mouse
lepas ya, tapi tadi enggak, kalau pakai alat nggak akan ngaruh. Nah, hover itu kalau misalkan dilewati oleh mouse, coba kita lihat. Nah, hover P1 ya. Nah, kita lewatin aja, udah tuh, udah langsung ya. Hover itu fungsi yang digunakan ketika ada menu, misalkan Anda, nah seperti itu, ada efeknya kan, ada seperti ini namanya hover ya. Ketika Anda gerak-gerakan seperti ini nih, ada perubahan di dalam objek, ini menggunakan hover. Oke, lanjut. Fokus ya, coba kita lihat. Nah, ketika kita, ini kan ada input ya, input berarti ini semua nih, semuanya nih, baik yang full name atau email. Ketika dia fokus, maksudnya lagi kita gunakan, dia bilang di sini CSS background color yellow, maka dia akan berwarna kuning. Kalau yang bawahnya sebentar ya, blur function. Oh, kalau dilepas ya, nah ini dia kuning. Kalau kita lepas, nah jadi akan berubah warna hijau ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya ketika kita fokus, dia berubah kuning. Kalau kita keluar, dia ini. Atau Anda inginnya jangan hijau ya, nggak kebaca. Misalkan kita klik kuning, pasti keluar jadi putih lagi ya, seperti itu ya. Anda bisa ganti dengan warna-warna tapi dalam bahasa Inggris ya, misalkan purple, pink, red, black, green, dan lain-lain. Oke, di blur udah ya, sekalian udah masuk ke sana. Ini adalah untuk memberikan CSS ya, untuk efek ya. Nanti ada table ya, Anda bisa cari. Ini juga sama. Oke. Nah, kemudian ini ada hide and show. Anda bisa cobalah satu-satu. Di sini ada hide and show. Contohnya kayak gini. Nah, Anda lihat ada dua function. Saya pisah nih supaya nggak bikin bingung Anda ya. Kodenya kok banyak banget sih Pak. Nah, kita bagi dua aja kayak begini nih. Nah, oke. Ini ada dua function sebenarnya. Ini kan dokumen ready adalah bloknya ya. Nah, ini fungsi yang pertama adalah hide, fungsi yang kedua adalah show. Nah, ini adalah tombolnya. Ya, tombol hide, ini tombol show. Dia punya ID dengan nama yang sama dengan teksnya. Nah, nanti Anda bisa lihat ketika tombol hide diklik, maka dia akan hilang tuh paragraf ya. Karena ini P-nya akan hilang. Ketika show akan muncul lagi. Beda, lain halnya kalau misalkan Anda copy paste. Oke. Nah, teks ini yang akan hilang misalkan. Nah, saya kasih ID-nya misalkan tes gitu ya, contoh. Nah, ini berarti kita harus ganti. Ingat, tesnya ini depannya pakai titik atau pakai hashtag. Karena dia ID, maka kita gunakan hashtag seperti ini. Ya, oke. Berarti kalau kita jalankan, nah teks ini akan hilang, yang P yang bawahnya enggak. Karena apa? Di sini sudah ditentukan hanya ID teks saja. Kita hide. Nah, hilang kan teks yang tadi. Nah, ini akan muncul lagi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini ada fade, animate. Coba kita start animate. Nah, tuh keren ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ada ininya tuh, ada contohnya. Kita coba klik sini, kita coba baca button animate left ya kan. Mana buttonnya? Oke, buttonnya itu di sini, start animation. Nah, ini dia start animation, kita klik. Wah, dia jalan ke sana ya. Nah, kita coba jangan segitu, kasih 150 aja. Kita run ya, untuk dilihat perubahannya. Kita klik lagi start animation. Nah, ternyata hanya sampai sini aja. Iseng ganti jadi apa, down, tadi kan left ya. Klik start animation. Oh, nggak bisa. Kayaknya saya jangan pakai ini. Kita coba right, berarti mentok ya. Berarti kita gunakan right aja deh. Contohnya nggak sesuai nih.
Oke, seperti itu. Ya, nanti Anda bisa coba-coba untuk mempelajarinya. Coba kita lihat ya, opacity apa nih? Start animation. Wow. Di sini jelas ya. Dirubah left opacity H, jadi berubah ukurannya, membesar, dan kemudian opacity itu transparansi ya. Terus geraknya ke arah kiri. Harusnya kanan ya. Coba ya, seperti itu. Ya, silahkan Anda coba. Di sini ada callback, ada get, CSS segala macam. Oke nih, mungkin saya mau kasih contoh aja nih. Misalkan Anda ingin buat, sebentar, saya ini dulu nih, kebanyakan kode-kodenya. Oke, seperti ini nih. Jadi ini harus ada nih ya, tapi beda dari sana aja, nanti Anda sudah disediakan. Ini saya lakukan kosong ya. Nah, misalkan nih, misalkan kita ambil rumus luas persegi 4 ya, luas persegi 4. Oke. Nah, yang lupa kasih apa nih, BR, biar pindah ke bawah. Misalkan panjang ya, kita tulis input type sama dengan text ID panjang ya, kemudian BR, kita copy paste. Ini lebar, ini kita kasih lebar. Oke. Nah, oke. Kemudian di sini kita kasih button kita tulis on click. Jadi Anda bisa kombinasi ya dengan JavaScript yang sudah Anda pelajari kemarin. Misalkan di sini hitung. Oke, slash button, ini adalah tulisannya hitung, misalkan luas, BR. Oke, salah, bukan di situ, di sini ya, luas, kita kasih ini namanya luas. Oke, nah kemudian kita buat scriptnya ya. Kita tulis di sini script kita menggunakan JavaScript gabungan ya, function hitung ya. Oke, nah kita gunakan var ya. Oke, luas lebar, panjang sama dengan dolar ya, tanda petik, hashtag. Nah, di sini ya kita ambil ID-nya apa? Panjang. Tutup kurung, titik, value. Nah, seperti ini supaya cepat. Nah, kita coba copy paste. Lebar. Nah, sekarang baru var lagi. Luas. Nah, bisa langsung aja di sini deh. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke. Nah, kemudian baru kita balik ya. Jadi string, tanda petik, hashtag ya. Di sini ID-nya apa? Luas, kita copy. Ya, copy paste, tanda petik, dot value, kita kasih di sini luas. Coba kita tes, bismillah. Misalkan 25, lebarnya 4, misalkan hasilnya adalah 100. Nah, jadi seperti itu. Kayaknya lebih singkat ya. Kemarin harus pakai apa, get element by ID, ada parse in atau string to integer dan lain sebagainya. Ini akan jauh lebih singkat. Nah, jadi silakan untuk latihan pertama ini sebelum pekan depan Anda coba konversi tugas sebelumnya menjadi sintaks atau kode-kode jQuery seperti ini.
Ya mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau suatu hal yang kurang jelas, boleh di chat WhatsApp seperti siswa-siswa yang lain banyak yang share ke saya. Kalau bisa di screenshot ya tampilan kodenya programnya, atau di copy paste saja codingnya, kode programnya ke saya. Nanti saya akan coba koreksi. Kalau memang nanti ada yang salah, saya akan kasih tahu letak kesalahannya di mana dan selanjutnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah mensegerakan pandemi COVID-19 ini dan kita bisa belajar seperti biasanya di lab komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.